Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Handa E.J. Siti Sundari, MSI, dan Ibu Putri Dwi Aprilia Nurhasana, SE, MSc. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi rangkuman mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, yaitu bab 3 dengan materi teori-teori etika. Perkenalkan, nama saya Marsyadinata Isi Susilo dengan NPM 250130100068. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teori absolut dan etika relatif. Pertama, teori absolut. Teori absolut meyakini bahwa ada prinsip-prinsip moral yang bersifat mutlak dan universal. Artinya, nilai moral tersebut berlaku kapanpun dan dimanapun tanpa tergantung pada budaya atau situasi tertentu. Tokoh yang mendukung pandangan ini antara lain Immanuel Kant dan James Rachel. Menurut Rachel, memang setiap masyarakat memiliki kebiasaan yang berbeda. Tetapi tetap ada aturan moral umum yang dianut semua masyarakat karena aturan itu penting untuk menjaga kelangsungan hidup bersama. Contohnya adalah larangan berbohong dan membunuh. Walaupun dalam praktiknya bisa ada pengecualian, secara umum aturan tersebut tetap diakui hampir di semua kebudayaan. Kedua, etika relatif. Etika relatif menolak adanya prinsip moral yang universal. Menurut pandangan ini, nilai moral berbeda-beda, tergantung pada budaya dan situasi. Moralitas bersifat kontekstual, artinya benar atau salah ditentukan oleh kondisi dan lingkungan masyarakat tertentu. Salah satu tokoh yang mendukung pandangan ini adalah Joseph Fletcher dengan teori etika situasionalnya. Ia berpendapat bahwa kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkret dan setiap situasi tidak pernah benar-benar sama. Untuk menjelaskan perbedaan ini, Rachel memberikan contoh tentang dua kelompok masyarakat, yaitu suku Chalatia di India dan orang-orang Yunani. Suku Chalatia menunjukkan rasa hormat kepada orang tua yang meninggal dengan cara memakan jenazahnya. Sedangkan orang Yunani menunjukkan rasa hormat dengan cara membakar jenazah. Contoh ini sering digunakan untuk mendukung etika relatif, karena menunjukkan bahwa budaya yang berbeda menghasilkan aturan moral yang berbeda pula. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Friska Melia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Pada slide ini, saya akan membahas tentang perkembangan perilaku moral. Nah, perilaku moral berkaitan dengan bagaimana seseorang membedakan antara tindakan yang benar dan salah berdasarkan nilai, norma, dan aturan yang berlaku di masyarakat. Untuk yang pertama, yaitu perilaku moral. Adalah tindakan yang sesuai dengan norma, nilai, dan aturan sosial. Contohnya seperti berkata jujur, menghormati orang lain, bertanggung jawab, dan mematuhi peraturan. Perilaku ini biasanya muncul karena individu memahami bahwa tindakannya berdampak pada orang lain. Untuk yang kedua, perilaku tidak bermoral, yaitu tindakan yang melanggar norma atau nilai yang berlaku, seperti berbohong, menyontek, mencuri, atau menyakiti orang lain. Perilaku ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman moral, pengaruh lingkungan, dan kepentingan pribadi. Untuk yang ketiga, yaitu perilaku di luar kesadaran normal, adalah tindakan yang dilakukan tanpa kontrol penuh dari individu. Misalnya karena tekanan emosional, gangguan tertentu, atau kondisi psikologis tertentu. Dalam situasi ini, seseorang mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakannya. Nah, yang terakhir, perkembangan moral, yaitu proses bagaimana seseorang belajar memahami nilai benar dan salah sejak kecil hingga dewasa. Proses ini dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sekolah, teman, serta budaya. Seiring bertambahnya usia, kemampuan seseorang dalam mempertimbangkan konsekuensi dan nilai moral biasanya jadi semakin matang. Perkenalkan, nama saya Rano Satria Wahyu Haryono dengan NPM akhir 064. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi tentang tabel perkembangan perilaku moral dan juga teori etika teonom. Nah, sampailah kita pada tabel perkembangan perilaku moral. Untuk melihat bagaimana moral itu bertumbuh, maka perhatikan pada tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Nah, ada 3 tingkatan yang sifatnya itu sangat linier.
Tingkatan pertama itu ada pre-konvensional, terjadi pada anak usia kurang dari 10 tahun. Nah, pada fase awal ini, kepatuhan anak ini murni terjadi karena transaksional. Anak patuh itu hanya untuk menghindari hukum atau demi memperoleh hadiah. Nah, tingkatan kedua itu ada konvensional, terjadi pada usia 10 sampai 13 tahun. Nah, mmm, pada fase ini, individu itu mulai tunduk pada tekanan sosial. Mereka bertindak demi menghindari celaan dan mematuhi hukum semata-mata untuk menghindari kecaman otoritas dan rasa bersalah. Pada tingkatan ketiga, yaitu terjadi pada usia lebih dari 13 tahun. Nah, mmm, di tahap ini, standar etika itu sudah bukan lagi tentang soal rasa takut, tetapi tindakan ini didorong oleh kontak sosial kontrak sosial yang disepakati bersama, dan prinsip etika yang diyakini oleh diri sendiri, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori etika. Jadi, teori etika ini merupakan teori yang membahas mengenai bagaimana manusia itu menentukan sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, serta bagaimana seharusnya seseorang itu bertindak dalam kehidupan ini. Jadi teori etika itu bukan hanya soal menilai saja, tetapi juga memberi pedoman bagaimana kita dalam bertindak, seperti itu. Jenis-jenis teori etika sendiri ada 6. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme, di mana tindakan itu dianggap baik jika menghasilkan manfaat besar bagi banyak orang. Yang kedua ada teori teleologi, di mana tindakan itu dinilai dari tujuan atau akibat akhirnya. Yang ketiga ada teori deontologi, di mana sesuatu itu benar karena memang kewajiban atau sudah aturannya. Yang ketiga ada teori egoisme, di mana tindakan itu dianggap benar jika menguntungkan diri sendiri. Dan yang kelima ada teori hak, di mana tindakan dinilai benar jika menghormati hak orang lain. Dan yang terakhir ada teori keutamaan. Ini tuh fokusnya pada karakter, yang penting adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Teori ini menekankan sifat seperti jujur, adil, dan berani. Jadi dari berbagai teori ini kita bisa melihat bahwa cara menilai benar atau salah itu bisa berbeda tergantung dari sudut pandang masing-masing orang. Ada yang melihat dari hasil, ada yang melihat dari aturan, dari hak, maupun dari karakter seseorang, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang teori egoisme. Yang pertama adalah egoisme psikologis, yaitu suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Teori ini bersifat deskriptif, yang artinya hanya menjelaskan fakta. Jadi, meskipun seseorang terlihat berbuat baik atau berkorban, tetap dianggap memiliki tujuan untuk kepentingan dirinya. Yang kedua adalah egoisme etis, yaitu tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Berbeda dengan egoisme psikologis, egoisme etis ini bersifat normatif atau sebagai aturan moral. Artinya, manusia dianggap seharusnya mengutamakan kepentingan dirinya. Jadi, perbedaannya adalah egoisme psikologis hanya menjelaskan bahwa semua tindakan bermotif kepentingan diri dan tidak membahas benar atau salah. Sedangkan egoisme etis menyatakan bahwa tindakan benar jika menguntungkan diri sendiri, namun tidak selalu berarti merugikan orang lain. Baik, perkenalkan, sebelumnya saya Salsabila Keisha Purwanti dengan NPM 25013010086. Pada slide ini saya akan membahas tentang teori utilitarianisme dalam konteks etika bisnis. Pertama, dari segi pengertiannya, utilitarianisme sendiri merupakan teori etika yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik apabila menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks bisnis sendiri, artinya suatu keputusan perusahaan dinilai etis apabila memberikan dampak positif yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya bagi para pihak yang terlibat. Penilaian benar atau salah didasarkan pada konsekuensi atau hasil dari tindakan tersebut. Selanjutnya, secara ringkas, teori ini menilai tindakan berdasarkan hasil akhirnya.
ukuran utama yang digunakan adalah jumlah kebahagiaan atau kesejahteraan yang dihasilkan. Dalam dunia bisnis sendiri, ini bisa berarti keputusan yang meningkatkan kesejahteraan karyawan, konsumen, dan pemegang saham secara keseluruhan. Selain itu, kesejahteraan setiap individu dianggap memiliki nilai yang sama, sehingga keputusan harus mempertimbangkan semua pihak yang berdampak, bukan hanya satu kelompok saja. Namun teori ini juga memiliki kritik, diantaranya utilitarianisme ini cenderung lebih menekankan pada kebahagiaan yang bersifat duniawi dan terkadang mengabaikan aspek nilai moral atau prinsip tertentu. Dalam praktik bisnis sendiri, teori ini juga berpotensi mengorbankan hak individu atau kelompok minoritas apabila hal tersebut dianggap menguntungkan mayoritas. Misalnya, keputusan efisiensi perusahaan yang menguntungkan banyak pihak tetapi merugikan sebagian kecil karyawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa utilitarianisme ini dalam etika bisnis berfokus pada dampak dan manfaat terbesar, tetapi tetap perlu dipertimbangkan bersama prinsip keadilan dan hak individu. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Natalia Rahayu Putri Kristiani dengan NPM akhir 075. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai teori deontologi. Jadi secara etimologis, kata deontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban, dan logos yang berarti itu ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa deontologi adalah teori etika yang menilai suatu tindakan berdasarkan kewajiban, aturan, dan prinsip moral, bukan berdasarkan hasil atau akibat dari tindakan tersebut. Dalam deontologi memiliki tiga konsep penting. Yang pertama yaitu kewajiban atau duty, yaitu tindakan dinilai benar jika dilakukan karena kewajiban moral. Yang kedua yaitu itikat baik atau goodwill, yaitu artinya suatu tindakan harus dilakukan dengan niat yang baik, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan tertentu. Yang ketiga yaitu imperatif kategoris atau kategorikal imperatif, yaitu prinsip bahwa kita harus bertindak berdasarkan aturan yang berlaku universal atau untuk semua orang. Kemudian deontologi memiliki ciri-ciri etika, yaitu yang pertama, teori ini tuh berbasis pada suatu aturan dan norma yang tidak menjadikan akibat sebagai penentu utama moralitas. Kemudian menekankan tanggung jawab individu dan bersifat universal atau berlaku untuk semua orang. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang teori hak. Teori hak pada dasarnya menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik apabila tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Pemikiran ini berkaitan dengan gagasan Immanuel Kant. Selain dikenal dengan teori deontologi atau teori kewajiban, Kant juga mengemukakan pemikiran yang kemudian dikenal sebagai teori hak. Dalam teori ini, hak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban. Artinya, jika sesuatu menjadi hak bagi seseorang, maka di sisi lain hal itu menjadi kewajiban bagi orang lain. Dasarnya adalah bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, sehingga hak asasi harus dihormati. Selanjutnya, dalam teori hak terdapat beberapa jenis hak. Pertama, hak hukum legal right. Hak hukum adalah hak yang didasarkan pada sistem atau peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hak ini biasanya tercantum dalam undang-undang atau konstitusi negara. Kedua, hak moral atau kemanusiaan, moral human right. Hak moral berkaitan dengan martabat manusia sebagai individu. Hak ini melekat pada setiap manusia sebagai pribadi sepanjang tidak melanggar hak orang lain. Ketiga, hak kontraktual right. Hak kontraktual muncul karena adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak tertentu. Dalam kontrak tersebut terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Contoh-contoh hak yang sering dibahas dalam teori hak antara lain hak hidup, hak kebebasan, hak berpendapat, dan hak rasa aman. Hak ini termasuk bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teori keutamaan atau virtue theory.
yaitu teori etika yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan karakter atau sifat moral pelakunya atau sifat moral seseorang. Jadi, fokusnya bukan hanya pada hasil tindakan atau aturan yang dilanggar, tetapi pada kepribadian dan kebiasaan baik yang dimiliki seseorang. Artinya, seseorang dianggap bermoral jika ia memiliki karakter yang baik dan secara konsisten menunjukkan sifat-sifat terpuji dalam kehidupannya. Nah, di sini ada beberapa contoh sifat dalam teori ini, yaitu untuk yang pertama ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, keadilan, yaitu bersikap adil dan tidak memihak. Yang ketiga, kerendahan hati, yaitu tidak sombong dan mau menghargai orang lain. Yang keempat, kejujuran, yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Yang kelima, kewajaran, yaitu bertindak secara proporsional dan tidak berlebihan. Yang terakhir, ada kepercayaan dan keuletan, yaitu dapat dipercaya dan tidak mudah menyerah. Jadi, menurut teori keutamaan, menjadi pribadi yang bermoral bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi tentang membentuk karakter yang baik dalam diri kita. Ketika karakter kita baik, maka tindakan yang kita lakukan juga cenderung baik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori etika teonom. Nah, tingkatan perkembangan moral tertinggi di mana seseorang bergerak berdasarkan prinsip internal yang teguh, membawa kita pada kajian paradigma yang lebih absolut yaitu teori etika teonom. Secara definisi, teori ini mengambil garis keras karakter moral manusia didasarkan langsung pada kehendak atau perintah Tuhan. Ada 3 inti pemikiran di sini. 1. Itu standar baik dan buruk ditentukan mutlak oleh aliran agama. Kemudian, yang kedua, itu karena bersumber dari Tuhan. Maka moralitas ini sifatnya absolut. Yang terakhir, yang ketiga, itu teori ini mengingatkan bahwa manusia memiliki tujuan hidup tertinggi yang bersifat non-duniawi. Sesuatu yang melampaui sekedar kalkulasi untung rugi di dunia ini. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai etika abad ke-20. Yang pertama adalah definisi baik menurut George Edward Murray. Jadi, menurut George Edward Murray, konsep baik itu tidak dapat didefinisikan secara mutlak. Artinya, sesuatu yang dianggap baik itu bisa berbeda tergantung dengan sudut pandang atau cara orang itu menilainya. Yang kedua, ada tatanan nilai menurut Max Scheler. Ada 4. Yang pertama yaitu nilai-nilai sekitar enak dan tidak enak. Ini tuh berkaitan dengan perasaan fisik seperti nyaman atau tidak nyaman. Yang kedua ada nilai vital, yaitu nilai yang berkaitan dengan kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan. Yang ketiga ada nilai rohani murni, di mana nilai ini tuh lebih tinggi, seperti kebenaran, keindahan, dan keadilan. Dan yang terakhir ada nilai Roh Kudus. Nilai ini merupakan nilai tertinggi yang berkaitan dengan spiritualitas dan hubungan dengan Tuhan. Jadi dalam etika abad ke-20 ini kita bisa melihat bahwa konsep baik itu bisa dipahami secara berbeda-beda bergantung dengan sudut pandang masing-masing orang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada slide ini saya akan membahas beberapa tokoh etika abad ke-20. Yang pertama adalah Joseph Fletcher dengan etika situasinya. Ia menolak adanya prinsip moral yang mutlak. Menurutnya, benar atau salahnya suatu tindakan bergantung pada situasi konkret yang dihadapi. Jadi, moralitas harus dilihat berdasarkan kondisi nyata. Yang kedua adalah Iris Murdoch yang menekankan pentingnya kasih dan keadilan dalam moralitas. Ia berpendapat bahwa keputusan moral yang benar lahir dari kemampuan melihat orang lain dengan adil dan penuh kasih. Yang ketiga adalah B.F. Skinner yang berbicara tentang pengelolaan kelakuan. Menurutnya, perilaku manusia dapat dibentuk melalui lingkungan. Untuk mengubah perilaku tidak cukup hanya memperhatikan keadaan batin, tetapi juga kondisi eksternal yang memengaruhi seseorang. Yang keempat adalah Hans Jonas mengemukakan prinsip tanggung jawab. Ia menekankan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas dampak tindakannya terhadap masa depan dan kelangsungan hidup umat manusia.
Yang kelima adalah Alasdair Maclanther yang mengkritik etika pencerahan karena meninggalkan pandangan teleologis tentang manusia. Menurutnya, manusia memiliki tujuan hakiki atau telos, dan moralitas adalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika tujuan hidup manusia diabaikan, maka etika menjadi tidak. Kembali kepada saya, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai perkembangan etika abad ke-20, pada slide ini saya akan merangkum berbagai teori etika beserta paradigma hakikat manusia yang mendasarinya. Slide ini menunjukkan bahwa setiap teori etika tidak hanya berbicara tentang benar dan salah, tetapi juga berangkat dari pandangan tertentu mengenai hakikat manusia dan tujuan hidupnya. Pertama, teori egoisme menilai bahwa tujuan tindakan adalah untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ukuran etisnya adalah sejauh mana tindakan tersebut menguntungkan diri sendiri, dan tujuan hidupnya lebih berorientasi pada kenikmatan individu. Kedua, ada utilitarianisme, yaitu menilai tindakan berdasarkan manfaat atau kegunaannya bagi banyak orang. Kriteria etisnya adalah seberapa besar manfaat yang dihasilkan dengan tujuan hidup berupa kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketiga, ada deontologi atau etika kewajiban, menekankan bahwa suatu tindakan dinilai benar karena sesuai dengan kewajiban atau aturan moral, bukan karena hasilnya. Jadi fokusnya adalah pada tindakan itu sendiri. Keempat, ada teori hak menitik beratkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Suatu tindakan dianggap etis jika tidak melanggar hak individu dan menjunjung martabat manusia. Kelima, teori keutamaan atau virtue ethics menilai moralitas berdasarkan karakter atau disposisi seseorang, yang ditekankan bukan hanya tindakan tetapi kualitas pribadi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Terakhir, teori teonom berdasarkan etika pada ajaran agama. Kriteria etisnya adalah penyesuaian dengan nilai-nilai dan kitab suci, dengan tujuan hidup yang tidak hanya duniawi tetapi juga rohani. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa setiap teori memiliki penekanan yang berbeda, baik dari segi penalaran, kriteria etis, tujuan hidup, maupun pandangan tentang hakikat manusia. Dalam konteks etika bisnis sendiri, pemahaman ini penting karena keputusan bisnis seringkali dipengaruhi oleh paradigma etika yang dianut oleh individu maupun organisasi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya mengenai tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Jadi, etika telah lama dikenal sebagai bagian dari filsafat dan ajaran moral dalam agama. Namun, sebagai ilmu pengetahuan, perkembangan etika belum sepenuhnya utuh. Dalam perjalanan sejarah, pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan membuat etika itu berkembang secara rasional dan lebih berorientasi pada tujuan duniawi. Akibatnya, dimensi dari spiritual menjadi seringkali terabaikan. Oleh karena itu, ke depannya etika perlu dikembangkan berdasarkan pemahaman manusia secara menyeluruh. Artinya harus ada keseimbangan antara pertumbuhan PQ, IQ, EQ, dan SQ, antara kepentingan individu, masyarakat, dan Tuhan, serta tujuan duniawi dan tujuan rohani. Dengan adanya keseimbangan tersebut, etika tidak hanya menjadi teori saja, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang utuh dan lebih bermakna. Demikian pemaparan rangkuman mengenai teori-teori etika yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik secara perkataan maupun perbuatan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.